Resolusinya kayaknya yang paling signifikan 3 hal. Yang pertama harus lebih banyak bebenah dan bebersih, ya. Bisa bebenah rumah, bisa bebersih pakaian-pakaian yang nggak penting, ya kan? Karena aku percaya itu adalah salah satu cara kita untuk detoksifikasi. Jadi detox itu nggak cuma bicara tentang nutrisi, minum jus, ya, diet, tapi kita juga bicara mengenai bagaimana kita bisa membersihkan hati, pikiran kita, jiwa kita, ya. Salah satunya adalah dengan bebersih baju-baju misalnya, ya, barang-barang yang kotor yang sudah nggak terpakai, daripada kita cuma nyimpen nggak penting, mendingan kita kasih ke orang, ya, bisa kita donasikan, itu bisa lebih bermanfaat tentunya, dan itu akan membuat hati kita lebih senang tentunya, ya, lebih bahagia. Yang kedua, resolusinya bergerak, ya. Kadang-kadang udah keenakan kerja, ya, terlalu nyaman, kebanyakan mikir, akhirnya stresnya nambah tapi badannya nggak bergerak, nggak berolahraga, ya. Itu juga menjadi resolusi penting tentunya buat saya dan buat kita semua, karena dengan bergerak kita juga bisa lebih positif, ya, kita juga bisa belajar fokus, bisa lebih tenang juga, terus hari-harinya juga lebih fit tentunya. Terus nggak cuman bicara kardio, ya, olahraga tuh aku baru belajar ternyata membangun massa otot tuh juga penting. Jadi ya squat, plank, ya, hal-hal yang tidak hanya bicara tentang keringat tapi juga membangun massa otot biar kuat. Karena sudah usia bertambah, ya. Oke, resolusi yang ketiga apa ya? Punya hobi baru. Nah, itu juga penting, ya. Punya hobi yang sudah lama banget terlupakan di tahun 2022 mungkin. Tahun 2023 diingatkan lagi untuk punya sesuatu kegiatan yang baru yang menyenangkan, ya. Apapun itu, ya, masak, nyanyi, art and craft kayak aku, ya, suka jahit. Terus apapun deh gitu. Jadi supaya kita juga belajar lebih fokus, ya. Kita bisa passionate, bisa lebih bergairah hari-harinya, nggak cuma melulu melakukan sesuatu yang mungkin sudah rutin dilakukan. Iya, karena awet muda kan pilihan, ya. Menua itu pasti. Jadi kita di sini kan bicara awet muda itu bukan sesuatu yang dirubah atau operasi plastik, tapi sesuatu yang kita investasikan sudah dari beberapa puluh tahun yang lalu bahkan, ya. Jadi dari belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu saya sudah merubah gaya hidup untuk bisa lebih baik tentunya secara lifestyle. Jadi mungkin menjauhi makanan-makanan yang kotor, ya, lebih banyak clean eating dibandingkan cheatingnya. Kemudian juga sudah beberapa bulan terakhir saya juga ternyata bisa nggak makan daging, ya. Terus deh gitu nggak makan ayam, bahkan sudah lebih dari usianya Prince. Nggak makan ayam tuh sudah 18 tahun, ya. Terus ternyata semua bisa dilakukan gitu. Jadi semua itu harus ada investasinya gitu loh. Jadi nggak cuma melulu oh iya melihat sekarang awet muda, ya, fit, ya, gitu. Terus wajahnya tetap sama, terus badannya tetap sama, ya. Itu juga ada effort yang dilakukan gitu, ya. Bunda Natali juga melakukan itu gitu. Jadi sudah beberapa lama yang lalu saya memang menginvestasikan gaya hidup sehat, ya, perawatan, terus menjauhi hal-hal yang chemical terlalu banyak, ya, seperti itu. Dan terutama juga terus menjaga pikiran kita dalam kondisi yang baik. Masih makan ikan, masih makan seafood, ya, kadang-kadang. Terus udah gitu masih makan telur, masih. Cuman jadi saya bukan yang fanatik gila gitu, yang benar-benar sampai kayak ekstrim. Saya tetap bisa pergi nongkrong sama teman-teman, ya, santai aja, nggak terlalu memberikan informasi ke mereka bahwa gue nggak bisa makan ini, ya, gitu. Enggak gitu, kita bebas-bebas aja gitu. Yang penting tetap menjadi
manusia yang normal, wanita yang normal bersama dengan teman-teman, menikmati hidup ini apa adanya. Tapi yang pasti ada hal-hal yang memang akhirnya jadi prinsip ya, kayak misalnya makan lebih sehat gitu ya, terus kayak gitu menghindari hal-hal yang nggak perlu lah gitu. Ya apalagi yang memasukkan nikotin ya ke dalam tubuh seperti merokok dan lain sebagainya ya. Saya tidak mengatakan bahwa kamu nggak bisa melakukan itu, tapi menurut saya ya saya himbau aja, kalau bisa enggak kenapa harus dilakuin, gitu aja sih. Belum sih. Ya menarik ya, informasinya diserap semua, diabsorb semua, pengen tahu tentunya. Kemudian juga kemarin sempat merasa overweight beberapa bulan yang lalu, kemudian sempat juga datang ke ahli gizi ya untuk minta pendapatnya, dan akhirnya ternyata semudah itu bisa turun lagi berat badannya. Terus yang paling penting memang harus olahraga juga gitu. Jadi yang namanya gaya hidup yang baik itu nggak bisa sekali-sekali ya, nggak ada tuh yang namanya sekali-sekali ya. Namanya memaintain sesuatu yang baik ya itu harus setiap hari gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya mau melakukan cara-cara seperti intermittent fasting dan lain sebagainya, itu adalah cara-cara yang baik yang bisa kita lakukan memang gitu. Jadi sekarang tuh caranya banyak banget Mbak Firly, jadi nggak usah khawatir gitu loh. Gampang banget mau jadi kurus, gampang banget mau jadi sehat, gampang banget mau jadi awet muda tuh gampang gitu. Tinggal masalahnya mau atau enggak